Hidup di kota buang sampah sulit? Aduh, kelakuan warga ada aja. Ngaku anak kota, tapi diminta tertib buang sampah aja susah. Habis buang sampah seenaknya pasti langsung seperti yang terekam dalam video viral ini. Enggak, udah kebiasaan Pak, di sini memang lagi diancam Pak. Hah? Aksi ini terjadi di kota Depok, tepatnya di daerah perbatasan antara Kecamatan Cilodong dan Sukmajaya, Depok. Bukan cuma sekali, aksi membuang sampah di sembarang tempat ini bahkan terjadi berulang kali. Tak hanya di Depok, baru-baru ini di Ciledug, Tangerang, patroli kebersihan berhasil mengamankan 3 oknum pembuang sampah liar. Mereka kedapatan membuang sampah di atas jembatan di Jalan Raden Fatah, Tangerang. Selidik punya selidik, ternyata para pelaku membawa puluhan plastik berisi sampah di dalam mobilnya. Kemarin kalau habis semuanya habis 300 Pak. Ini berapa banyak totalnya? 2 kali buang ini nih sama ini. Patroli kebersihan di Tangerang ini memang tengah diaktifkan untuk mengawasi kebersihan kota. Pasalnya beberapa ruas jalan di wilayah Tangerang kerap menjadi sasaran pembuangan sampah liar. Memang kita secara rutin patroli untuk kebersihan, terutama bagaimana warga tidak membuang sampah. Sebagai efek jera, kabarnya para pelaku akan menjalani sidang tipiring alias tindak pidana ringan karena telah melanggar peraturan daerah nomor 2 tahun 2022 tentang pengelolaan sampah, serta Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 soal aturan pembuangan sampah. Pelaku bisa diberikan sanksi berupa kurungan di penjara mulai dari 3 sampai 6 bulan atau denda mulai ratusan ribu sampai puluhan juta rupiah. Tapi malu nggak ya masuk penjara karena sampah? Penasaran dengan kebiasaan warga yang membuang sampah liar ini, tim Titik Target pun menelusuri salah satu lokasi pembuangan sampah liar yang viral ini di Kampung Parung Serap, Kecamatan Sukmajaya, Depok. Beruntung kami bisa bertemu dengan Ketua RT setempat. Ia mengaku suaminya lah yang menegur pelaku pembuang sampah di video viral itu. Kan yang kemarin kejadian itu udah langsung diambil sama orangnya dan kita suruh bersihin yang ada di sini tapi mereka nggak mau. Mereka maunya tetap bawa sampah yang mereka buang itu 2 kantong, kantong putih sama kantong hitam. Lokasi ini memang lahan kosong tak berpenghuni, karenanya selalu menjadi sasaran empuk para pembuang sampah liar. Jika dibiarkan, tentu akan mengganggu warga sekitar. Sang Ketua RT mengaku berulang kali mendapati berbagai jenis sampah. Dari sampah rumah tangga hingga puing bangunan pun ada. Ada sampai 2 karung, itu sampah kotoran sapi. Kotoran sapi dibuang di situ persis. Terusnya pernah ada juga di situ pecahan kloset, bahkan kloset yang masih utuh pun dibuang dan kita pikir itu nggak mungkin dibawanya pakai motor karena ada kloset, ada pecahannya juga berarti kan dibawanya pakai mobil. Pelaku menurut Ketua RT umumnya bukanlah warga setempat di lingkungannya, melainkan warga dari wilayah lingkungan lain. Mereka membuang sampah di tempat ini karena tak ada lagi tempat untuk membuang sampah di wilayahnya. Saya tungguin, dia bilang baru tuh dia ngaku, iya saya buang sampah di sini 1 kantong sih tapi lumayan besar. Saya bilang kenapa bapak buang sampah di lingkungan saya? Dia bilang alasannya lupa. Nggak mungkin lupa, terus saya bilang ini konsekuensinya kalau bapak buang sampah di lingkungan kita, bapak saya kembalikan ke RT-nya bapak supaya nanti dibina sama RT bapak itu untuk jangan buang sampah di lingkungan orang lain itu. Akhirnya saya anterin ke lingkungannya, saya temuin, terus konsekuensi berikutnya dia harus bersihin sampah walaupun itu bukan sampahnya dia di sini. Sanksi sosial diterapkan untuk para pembuang sampah liar ini bertujuan untuk memberi efek jera.
Apalagi wilayah ini termasuk daerah rawan banjir dan posisinya dekat dengan sungai. Pelaku pembuang sampah liar biasa melakukan aksinya di saat jalanan sepi. Seorang warga setempat mengaku sering melihat pembuang sampah beraksi di dua waktu. Saat dini hari jelang subuh, di saat warga masih terlena dalam tidurnya, juga di siang hari saat sebagian besar warga sibuk dengan aktivitasnya masing-masing. Subuh saya udah mantau subuh. Saya kan kalau subuh sholat di luar kan. Di luar sini Bu, saya liatin habis subuh. Ada saya teriakin juga kemarin belum lama itu. Barang bukti masih ada itu yang pojokan itu. Ada batako itu. Itu udah sebagian udah diambil sama tukang sampah. Yang perlu tukang sampah diambil gitu kan. Kalau yang kita bakar. Abdul dan warga lainnya biasanya meneriaki dan menegur para pembuang sampah liar. Pasalnya tak cuma mengganggu estetika. Terkadang sampah-sampah ini tak lagi dipilah-pilah pembuangnya. Di plastik hitam kresek, ya mungkin kotoran kucing. Saya injak, gitu, hampir sampai terpleset naik motor. Udah gitu kan diinjak mobil juga. Akhirnya sepanjang jalan tuh putih kotoran kucing. Jadi hobi piara kucing tapi buang kotorannya kemana-mana. Untuk mengetahui penyebab pelaku pembuang sampah membuang sampahnya sembarangan, tim Titik Target menemui salah seorang pelaku. Sebut saja namanya Oni. Oni sadar bahwa perbuatannya merugikan orang lain. Namun untuk ikut jalur pembuangan sampah resmi, mereka merasa berat membayar iuran di wilayah masing-masing. Sementara untuk mengolah sampah sendiri, Oni pun mengaku tidak punya waktu. Biarpun 40.000 bagi saya mahal ya, belum lagi untuk bayar kontrakan, untuk makan, ngopi. Saya pikir tempat itu strategis kalau untuk buang sampah dan juga tempat lalu lalang saya kalau untuk berangkat kerja. Tempatnya kan agak jurang, jadi saya melempar tuh biar nggak kelihatan langsung jatuh ke jurang. Ya, banyak pemukiman di perkotaan yang mewajibkan iuran sampah buat warga. Tujuannya tak lain untuk menggaji para petugas sampah dari rumah ke rumah. Nilainya pun biasanya tak sama antara satu lingkungan dengan lingkungan lainnya. Bagi yang punya penghasilan lebih besar tentu bukan masalah. Namun bagi keluarga yang berpenghasilan pas-pasan, tentu iuran ini menjadi masalah. Alhasil mereka pun harus membuang sampah rumah tangganya sendiri. Dan dilemanya, tak semua lingkungan pula punya kantung-kantung pembuangan sampah sementara. Nggak terlalu berat sih, cuman ya kan lumayan juga ya kalau buat ibu rumah tangga kayak saya yang penghasilannya standar. Pengelola sendiri kan ribet gitu kalau misalnya yang dibeli yang harus bayar ya udah beli yang bayar aja gitu. Lebih praktis. Namun tak semua lingkungan mewajibkan iuran sampah. Di Kampung Serap ini misalnya, warga tidak dibebani untuk membayar iuran kebersihan. Namun harus bisa mengolah sampah rumah tangganya sendiri. Pertama yang paling penting itu kita bisa ngelola sampahnya. Ya di lingkungan saya bisa mengelola sampah. Terus yang kedua untuk ngurangin pengeluaran aja lah, pengeluaran rumah tangga. Karena kebetulan di lingkungan sini kan semua rata-rata mata pencahariannya itu buruh harian lepas. Jadi mengurangin pengeluaran aja untuk bulanan. Tak hanya tarif iuran kebersihan yang menjadi alasan. Lokasi TPA yang tak seimbang pun jadi alasan masyarakat membuang sampah sembarangan. Di sekitar Kampung Parung Serap, Sukmajaya, Depok misalnya. Tempat pembuangan sementara hanya ada di kecamatan tetangga, yaitu Cilodong. Namun sayangnya TPS Cilodong pun hanya menerima sampah dari kantor tertentu. Sementara sampah yang berasal dari Sukmajaya biasanya harus langsung dibawa ke TPA Cipayung Depok yang lokasinya cukup jauh.